Perkenalkan, saya Andre Christian Davey, mahasiswa baru jurusan Teknik Industri di Universitas Sumatera Utara. Saya memiliki minat dan bidang di bagian pendidikan, terkhususnya sebagai pembuat soal atau mentoring untuk adik-adik yang akan melakukan persiapan ujian tulis berbasis komputer. Pada kesempatan kali ini, saya berniat dan berinisiatif untuk bergabung bersama Sainsin. Saya yakin bersama Sainsin saya mampu menyalurkan minat saya ini dan juga dengan konsisten untuk menyalurkan apa yang sudah saya dapatkan selama ini kepada adik-adik untuk persiapan ujian tulis berbasis komputer tahun depannya bersama Sainsin. Saya mengambil subtes bagian penalaran umum. Sebagai pembuat soal, di sini saya akan menjelaskan soal tentang modus, yaitu soal nomor 1. Oke? Teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas soal nomor 1, yaitu soal tentang penalaran umum. Kita baca soalnya. Untuk menjawab soal penalaran umum tipe seperti ini, yang literasinya itu lumayan panjang, yang kita butuhkan itu adalah stabilo atau garis bawah. Agar kita nggak lupa ini membahas tentang apa. Ya, kita langsung baca aja. Pendeteksi kebohongan bekerja dengan mengukur perubahan sebuah psikologis yang terjadi pada manusia. Mulai dari detak jantung, tekanan, darah, hingga reaksi mendadak pada kulit manusia. Kalau udah ada kata-kata jika, teman-teman langsung nalar. Jika, berarti dia udah pakai modus. Kita mengerjakannya dengan cara menggunakan logika berkuantor, logika matematika. Jadi kita langsung highlight bagian kata-kata jika. Oke. Kita highlight bagian jika. Kalau udah ada jika, berarti ada maka. Oke. Sebagai aturan logika berkuantor. Jika mengalami perubahan dari tingkat normal atau ada perbedaan dan fluktuasi, oke? Maka, seperti saya bilang tadi, kalau udah ada jika, berarti ada maka. Maka, ini bisa mengindikasikan, seseorang berbohong. Oke, kalau udah dapat jika dan makanya, kita langsung taruh apa? Yes, kita akan taruh yang ini sebagai, kita ubah warnanya P biar nampak. Dan yang ini kita taruh sebagai Q. Oke. Oke, kita pindahkan ya karena ada soalnya di situ. Dan ini yang Q. Seseorang yang tersangka melakukan kejahatan tidak terindikasi oleh pendeteksi kebohongan. Kita highlight dengan warna yang berbeda lagi. Seseorang yang tersangka melakukan kejahatan tidak terindikasi oleh pendeteksi kebohongan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah K. Seseorang yang tersangka melakukan kejahatan tidak terindikasi oleh pendeteksi kebohongan. Di sini bisa mengindikasikan seseorang. Sedangkan di kesimpulannya tidak terindikasi. Berarti stabilo hijau ini merupakan negasi Q. Nah, kayak ngerti ya? Dia menjelaskan bahwasannya bisa mengindikasikan. Sedangkan di kesimpulannya dia menyatakan tidak terindikasi. Berarti itu negasi Q. Kita udah dapat 3 pernyataan di sini. Kita langsung eksekusi dengan menggunakan modus. Oke. Jika P maka Q. Oke. P maka Q. Terus di sini ada negasi Q. Berarti kesimpulannya adalah, ingat teman-teman, ini modus apa? Modus ponens, tollens, atau justru ini silogisme? Oke. Ya, ini adalah penggunaan modus tollens. Berarti jawabannya adalah negasi P. Atau teman-teman yang terbiasa main coret kayak gini juga bisa ya. Jadi QQ habis tinggal negasi dan P. Jadi jawabannya
negasi P. Kita cari di soal yang jawabannya itu negasi P. Kita lihat pertanyaan P. Jika mengalami perubahan dari tingkat normal atau ada perbedaan dan fluktuasi. Berarti kalau ada negasinya, berarti tidak mengalami perubahan dari tingkat normal atau perbedaan fluktuasi. Kita coret ya, kita tandai merah yang salah. Ingat tadi, tidak mengalami perubahan tingkat normal. Kita baca opsi A. Tersangka kejahatan jujur dalam memberikan keterangan. Tidak sesuai ya sama pernyataan yang ada di P. Berarti yang A bukan jawaban. Yang B. Tersangka kejahatan mengalami perubahan tidak normal pada tes. Ini juga bukan merupakan sebuah negasi Q. Oke, jadi ini B ini juga salah ya. C. Tersangka kejahatan tidak mengalami perubahan dari tingkat normal atau fluktuasi. Kita simpan dulu ya, karena kita belum cek dari A, B, C, D, E. Nah, sekarang yang D. Tersangka memanipulasi alat. Ini udah out of context atau tidak ada di teks. Yang E. Tersangka kejahatan tidak mengalami perubahan psikologis pada tes. Ini juga bukan merupakan suatu pernyataan P yang dinegasikan. Berarti ini yang E juga salah. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Tersangka kejahatan tidak mengalami perubahan dari tingkat normal atau fluktuasi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang modus ini. Dan saya berharap teman-teman semua dapat mengerti penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Besar harapan saya dapat diterima sebagai freelancer dalam pembuat soal di web Science. Terima kasih.